Dari sisi risiko sebenarnya untuk Bank Mega lebih memilih melakukan strategi seperti ini atau membeli surat berharga pembiayaan inklusif? Sebetulnya 1 dan 2 ini menurut kita lebih terkontrol ya, artinya kita tahu resikonya, kita involve sendiri, kita evaluasi mereka punya performance, ya kemudian kita juga kontrol setiap bulan bagaimana performance dari para end user-nya atau UKM-nya, sehingga kita bisa mengawasi. Tapi kalau yang surat berharga, karena memang kita belum ada pengalaman dan belum ada pernah lakukan assessment, tentu ini masih menjadi PR buat kita untuk mengevaluasi apakah cara ini bisa kita lakukan. Tetapi kalau regulasi sudah keluar, yang POJK yang terakhir ini yang berlaku akhir Agustus, itu memang ditetapkan adalah 20, 25, dan 30, ya mungkin itu menjadi salah satu kita pertimbangan untuk pikirkan agar supaya kita bisa mencapai angka-angka yang ditetapkan oleh regulator. Pak Madi, kalau Anda melihat sepertinya kalau dulu kan ini untuk kredit ekspor non migas ini bisa dijadikan sebagai substitusi untuk pemenuhan kredit UMKM. Nah, kalau sekarang seperti apa menurut Anda, Pak? Sebetulnya ya kalau kita bicara prioritas pemerintah ini kan cukup banyak. Pertama tadi kita bicara UKM, bagaimana mengembangkan nasabah-nasabah mikro atau medium. Yang kedua, pemerintah juga terus terang beberapa tahun terakhir kan mengkompensasi dengan memberikan kredit ekspor, yang mana juga membantu devisa Indonesia. Yang sebetulnya yang lain juga bisa dilakukan adalah karena kita mau membantu pemerintah atau Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya UKM, ekspor juga demikian. Sebetulnya kita juga bisa memberikan, kalau dimungkinkan diberikan kompensasi, adalah pemberian kepada pembiayaan infrastruktur. Karena nggak terlalu banyak bank yang involved di sini, tetapi infrastruktur ini penting buat Indonesia. Ya, apakah itu jalan tol, apakah itu misalnya waduk dan lain sebagainya, irigasi, dan yang lain juga adalah sekarang ini kan kita sering bicara mengenai energi terbarukan, ya atau blue financing. Ya, ini juga saya kira bisa digunakan sebetulnya untuk mendorong ya bahwa bank-bank ini tidak hanya memikirkan yang komersial, tapi juga membantu UKM, membantu ekspor, membantu pembiayaan infrastruktur, dan juga membantu memberikan pembiayaan kepada ekonomi yang terbarukan. Sehingga pada akhirnya tujuan pemerintah secara keseluruhan itu bisa tercapai melalui bank-bank ini. Ya, karena mungkin seperti Bank Mega sekarang ini kita cukup banyak memberikan pembiayaan kepada infrastruktur, jalan tol dan sebagainya, yang mana ini membantu juga pemerintah untuk mempercepat pembangunan jalan dan sebagainya. Dan yang lain juga mengenai polusi dan sebagainya, itu kan juga menjadi salah satu prioritas agar supaya jangan melulu hanya menggunakan batu bara atau minyak, tapi gunakanlah air, angin dan sebagainya untuk sebagai bahan bakar kita ke depannya. Jadi kalau itu bisa dipertimbangkan akan sekali lebih baik di luar dari kredit ekspor. Tapi memang sekarang ini kan ketentuan yang terakhir keluar itu belum memperhitungkan itu. Jadi benar-benar hanya kepada UKM melalui 3 cara tadi, melalui direct atau executing atau melalui pembelian surat-surat berharga, Alin. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.